subscribe. Have a beautiful day. Oke anak-anak, kelas sampai sini. Jangan lupa tanda tangani agenda kalian sebelum kelas hari Senin. Selamat akhir pekan semuanya. Permisi, saya. Bisa nggak kamu nunggu di sini sebentar? Aku mau bicara sebentar dengan kamu. Oke anak-anak, dia lagi nggak masalah. Aku nggak bakal toleransi rumor nyebar di kelasku. Dah, pergi ke pintu depan, biar orang tua kalian bisa jemput kalian. Oke. Kayaknya udah aku bilang, kamu nggak dalam masalah kok. Aku janji. Aku cuma mau ngobrol bentar sama kamu. Sejujurnya, aku sangat khawatirin kamu. Ya, kamu selalu jadi salah satu muridku yang paling perhatian. Tapi minggu ini, rasanya tiap kali aku panggil kamu melamun terus. Terus kamu gak kelihatan semangat kayak biasanya. Kayak kamu kelihatan capek terus. Oh enggak. Aku gak marah. Kamu kan masih anak-anak. Ya, kadang-kadang memang kayak gitu. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, terus tiba-tiba juga, aku cuman khawatir sama kamu. Apa ada sesuatu yang terjadi yang bikin kamu gak fokus? Apa kamu kesulitan untuk pahami pelajaran? Atau ada yang bully kamu? Atau apa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Kamu bisa cerita kok ke aku. Aku janji, semua yang kamu bilang di sini ini bakal jadi rahasia. Ya, bibirku sepenuhnya terkunci. Itulah alasan aku mau bantu. Kalau itu sesuatu yang menyedihkan, cerita ke seseorang bisa buat tubuhmu terasa lebih ringan kok. Oh, jadi ada sesuatu yang terjadi sama orang tuamu ya? Gak apa-apa. Kayak aku bilang, aku janji ini bakal jadi rahasia kita berdua. Perceraian? Oh, aku turut berduka cita. Apa kamu butuh pelukan? Apa itu gak masalah? Aku benar-benar minta maaf sayang. Aku tahu ini gak mudah dihadapi. Apalagi di usiamu. Enggak. Gak usah minta maaf karena kamu nangis. Ini wajar aja kok kalau kamu ngerasain semua emosi ini. Aku jadi ngerti kenapa kamu gak bisa fokus. Aku yakin situasi ini bebanin kamu banget. Nih, usah pakai ini. Terus ungkapin perasaanmu. Gak apa-apa. Aku satu-satunya yang ada di sini. Dan aku gak hakimin kamu. Bisa gak kamu ceritain apa yang ada di pikiranmu? Sedih, takut, khawatir. Itu semua wajar kok dirasain di situasi kayak gini. Wajar aja kamu ngerasain emosi itu. Ya, normal kok kalau pikiranmu merasa kayak ini ketika sesuatu yang negangin kayak gini terjadi. Tapi ada hal penting yang mau aku jelasin ke kamu sayang. Apa kamu dengerin? Bagus. Ingat kata-kata ini. Soalnya ini penting banget. Apa yang terjadi, itu bukan salahmu. Kamu gak ada salah apa-apa. Aku janji. Sayang, aku tahu itu yang kamu mau. Aku tahu kamu mau mereka tetap bersama. Tapi, itu pilihan mereka. Sama kayak ini bukan karena kamu yang buat mereka cerai. Gak ada yang bisa kamu buat untuk ngubah keputusan mereka. Maaf. Aku tahu ini sulit. Aku tahu. Tapi aku janji mereka berdua masih sangat cinta kamu. Meskipun orang tuamu berpisah, mereka bakal tetap jadi orang tua apapun yang terjadi. Kamu masih punya ibu sama ayahmu, meskipun situasinya akan berbeda.
Aku janji. Boleh gak aku kasih tahu kamu rahasia aku sendiri? Dan janji kelingking gak kasih tahu siapapun? Oke. Sebenarnya orang tua aku tuh cerai. Ibu sama ayahku tuh berpisah. Aku juga cuma beberapa tahun lebih tua dari kamu waktu itu terjadi. Jadi, aku tahu gimana rasanya. Aku juga sama persis dengan kamu. Aku sedih, khawatir, bingung, marah. Rasanya gak adil. Tuh waktu yang lama, aku gak bisa fokus ke apapun. Nilai di sekolah aku tuh turun. Aku juga terlalu terdistraksi untuk main dengan mainanku. Aku bahkan sulit banget untuk fokus dengan video game aku. Dan aku suka banget main game waktu di usiamu. Itu memang sulit. Aku ngerti. Ya, perceraian itu masalah besar, rumit. Aku juga kesulitan untuk memahami itu waktu di usiamu. Tapi, coba pikirin kayak gini. Pernah gak kamu punya teman yang sangat dekat dengan kamu? Tapi sering bertambahnya usia dan perubahan, kamu gak seakur dulu. Ya, kadang itu terjadi ke teman. Dan itu gak berarti kamu atau mereka itu orang jahat atau teman yang buruk. Itu cuman, kadang orang itu udah gak akur lagi. Dan kadang, itu juga terjadi ke orang yang udah nikah. Aku tahu, kadang pernikahan itu sangat membahagiakan. Kayak waktu Cinderella ketemu pangeran tampan dan mereka hidup bahagia selamanya. Tapi, kehidupan nyata tuh bisa jauh lebih rumit daripada buku cerita. Itu soalnya orang selalu berubah. Maksud aku, lihat kamu. Setiap hari kamu datang ke sekolah sama belajar sedikit lebih banyak. Terus kamu udah jauh lebih besar ketimbang kamu bayi dulu kan? Ya enggak? Ya, dan ya orang dewasa juga terus berubah. Meskipun kita nggak tumbuh lebih tinggi, perasaan dan pikiran kita tuh berubah. Dan kadang itu berarti kita berhenti bergaul sama orang-orang yang dulu kita kenal. Sekali lagi, itu nggak berarti kita itu orang jahat. Kadang orang-orang itu cuma nggak bisa kerjasama dengan baik. Kayak, kamu suka nggak roti selai kacang sama jelly? Terus, suka spaghetti nggak? Aku juga. Tapi, apa jadinya kalau kamu coba gabungin spaghetti sama roti itu? Campurin saus sama mie dengan selai kacang sama jelly. Buatin rotinya jadi lembek karena jus tomat. Ih, ya kayak gitu kan? Jijik kan? Kadang orang tuh memang kayak gitu. Keduanya itu bagus sih. Tapi mereka gak cocok untuk digabungin satu sama lain. Dan, ya, sedihin sih memang. Sama itu gak adil. Tapi ya, kayak gitulah kadang. Sayang, kamu gak harus milih. Aku janji, kamu gak harus milih antara mamamu atau papamu. Aku pernah ketemu mereka di pertemuan guru dan orang tua. Dan dari yang kulihat, mereka berdua tuh nyayangin kamu banget. Enggak. Kamu gak harus milih salah satu dari mereka untuk tinggal bareng. Kamu tetap bisa ketemu mereka berdua kok. Aku janji. Waktu orang tuaku cerai, aku mulai punya sesuatu yang disebut waktu kunjung. Apa orang tuamu udah kasih tau kamu tentang itu? Ya, kunjungan tuh artinya aku bisa ketemu ibu sama ayahku. Kadang aku tinggal di rumah ibuku, dan kadang di rumah ayahku. Itu artinya aku masih bisa ketemu orang tuaku, bahkan setelah mereka cerai. Ya, rasanya kayak pindah rumah. Tapi aku punya 2 kamar. Satu di rumah masing-masing. Kelihatannya agak gila sih kadang-kadang. Tapi itu berarti ibu sama ayahku tetap bisa tinggal di dalam hidup aku. Yang lebih pentingnya, aku gak harus milih. Mereka berdua tuh tetap jadi orang tua aku. Dan sekarang, mereka berdua tuh nyayangin aku banget. Aku pikir
itu juga yang bakal terjadi ke kamu. Mhm. Jadi kamu gak harus milih. Kamu bisa tetap sama ibu sama ayahmu, apapun yang terjadi. Aku janji. Ya, kadang-kadang memang bakal jadi agak aneh sih. Tapi aku janji, orang tuamu tuh bakal selalu ngelakuin yang terbaik untuk kamu. Mereka peduli banget sama kamu. Sama mereka bakal mastiin kamu bisa habisin banyak waktu dengan mereka berdua. Aku tahu ini susah sayang. Dan maafin aku. Aku harap bisa buat semua ini jauh lebih baik untuk kamu. Kamu tuh anak yang baik tau gak? Tapi yang bisa aku buat cuman ceritain apa yang terjadi sama aku. Bahkan sekarang sebagai orang dewasa, orang tuaku tuh masih sayang aku. Ya sih mereka cerai. Tapi mereka masih sangat peduli ke aku. Orang tuamu tuh pasti juga gitu. Mereka bakal selalu nyayangin kamu. Apapun yang terjadi di antara mereka. Aku tahu kamu bakal baik-baik aja. Ya, aku pikir aku udah agak lama nahan kamu di sini. Siapa yang jemput kamu hari ini? Oke. Waktu kamu masuk di mobil dia, mungkin ceritain perasaanmu. Aku tahu dia bakal ngomong hal yang sama. Kalau ibu sama ayahmu itu bakal selalu nyayangin kamu. Dan kalau mereka gak bakal ninggalin kamu. Gak sekarang, gak nanti. Ya, aku pikir itu bakal bantu. Dan kalau kamu mau bicara lebih lanjut, kasih tahu aku aja. Atau enggak, kamu bisa ngomong ke guru BK sekolah. Kantor kami selalu buka kok. Aku tahu kamu lagi sedih sekarang. Tapi kamu buat ini dengan baik. Kamu juga dapat dukungan aku. Dan dukungan orang tuamu. Oh. Oke, aku gak nyangka pelukan ini. Oh, sama-sama sayang. Aku harap obrolan aku ini bisa sedikit membantu. Bagus. Aku senang bisa buat kamu jauh lebih baik. Meskipun hanya sebentar. Mau aku temani jalan ke depan? Apakah itu bakal buat kamu lebih mudah? Oke, itu rencana yang bagus. Kamu siap?